Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam belajar. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan mata pelajaran matematika tentang debit dan volume. Sebelumnya, kalian harus tahu pengertian dari volume. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, satuan volume adalah cm pangkat 3 atau disebut cm kubik. Pangkat 3, istilah lainnya adalah kubik ya nak ya. Cm kubik, meter kubik, dan desimeter kubik atau liter. Tentunya kalian masih ingat kan tentang tangga satuan jarak, tangga satuan panjang. Nah, kali ini tangga satuan volume di sini sama dengan satuan jarak, satuan volume, satuan jarak, satuan panjang, satuan volume juga menggunakan tangga seperti ini. Namun perbedaannya untuk satuan volume, nak, kalian perhatikan di sini, jika turun satu tangga dikali 1000 dan naik satu tangga dibagi 1000. Ya nak ya. Satuan volume juga menggunakan liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Tapi kalau liter ini, nak, kalau kita menggunakan tangga yang liter sama dengan yang lain, dikali 10 dibagi 10. Oke. Kalian bisa pelajari lagi ya, itu ya nak ya. Nah, ini nak, hal penting yang harus kamu ingat adalah 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi satuan liter itu sama dengan desimeter kubik ya nak. Dan 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik dan sama dengan 1 cc ya. Sama dengan 1 mililiter sama dengan cm kubik dan 1 cc. Begitu ya Naya, ini hal penting yang harus kamu ingat. Langsung masuk kepada contoh. Di contohnya Bu Guru tulis 4 meter kubik sama dengan berapa cm kubik. Dari meter kubik ke cm kubik, dari meter ke senti. Kalian ingat tangga-tangganya? Ingat, karena ada pangkat 3-nya, ada kubiknya. Dia turun berapa nak? Meter kubik ke cm kubik. 1, 2. 2 tangga. 2 tangga berarti berapa nak? 1000. Itu nolnya jadinya 6 semuanya. Jadi berapa? 1 juta. 4 kali 1 juta. Jadi 4 meter kubik sama dengan 4 juta sentimeter kubik. Seperti itu nak ya. Selanjutnya Bu Guru kasih contoh lagi. 7000 cm kubik sama dengan berapa desimeter kubik. Dari senti naik ke desi, tapi ingat menggunakan kubik. Jadi bagaimana? Nah, 1 tangga saja, 7000 dibagi 1000 karena 1 tangga, namun satuan volume ya nak ya, kubik. Kita hilangkan nolnya 3, di bawah juga harus 3 ya. Kemudian 7 dibagi 1. Berapa 7 bagi 1? 7. 7 desimeter kubik ya nak. Selanjutnya untuk yang liter, Bu Guru beri contoh 2 hektoliter sama dengan berapa desimeter kubik. Lihat tangga-tangganya. Ini hal penting yang harus kamu ingat. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini dari hektoliter ke liter. Berapakah? 1, 2 ya. Dari hektoliter
menjadi liter ya. Sama dengan 200 desimeter kubik. Ya Nak ya. Oke, selanjutnya. Kali ini tentang debit. Pengertian dari debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nih, ya. Satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per detik, meter kubik per jam, liter per jam. Ya Nak ya. Ini satuan dari debit. Nah, sebuah keran dengan debit 2 liter per detik. Artinya apa? Dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Maksudnya seperti itu Nak ya. Dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Oke, Bu Guru langsung masuk ke contoh soal lagi. 2 liter per detik sama dengan berapa liter per jam? Berarti yang dirubah hanya bagian satuan waktunya saja. 2 liternya tetap, 1 detik diubah menjadi jam. Jadi 1/3600. 2 dibagi 1/3600. 2 dikali, kita balik ya supaya mudah. 3600 per 1 sama dengan berapa? 7200 liter per jam. Ya, itu perubahannya ya Nak ya, dari detik ke jam, karena satuan volumenya tetap liter menjadi liter. Oke, contoh berikutnya. 60 meter kubik per menit kita ubah ke liter per detik. Dari 60 meter kubik dan 1 menit ya, per 1 menit. 60 meter kubik dari meter kubik ke liter. Liter itu kan desimeter kubik, sama artinya dengan desimeter kubik ya Nak ya. Dan 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Jadi 60 dikali 1000 sama dengan 60.000 desimeter kubik. Nah, 60 detiknya tetap ya. Jadi 60.000 liter. 60.000 desimeter kubik itu sama artinya dengan 60.000 liter ya Nak ya. Per 60 detik. Kita bagikan dengan angka yang sama. Bagi 60, bagi 60. 60.000 dibagi 60 sama dengan 1000. 60 bagi 60 1. Sama dengan 1000 per 1 atau 1000. Nah, satuannya adalah liter per detik. Begitu Nak. Selanjutnya, kalian harus ingat-ingat rumus dari debit dan volume serta waktu. Volume di bagian atas, debit di bagian bawah dengan waktu. Volume satuannya liter atau desimeter kubik. Kalau debit liter per jam, desimeter kubik per jam ya Nak ya. Kalau waktu ya itu jam, menit, detik ya. Oke, rumusnya adalah volume, rumusnya yang paling mudah ya, debit dikali waktu. Sedangkan debit rumusnya adalah volume dibagi waktu, dan waktu rumusnya volume dibagi debit. Ingat-ingat rumus ini ya Nak ya, untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan debit dan volume. Langsung masuk ke contoh supaya kalian lebih paham. Contoh menentukan debit. Yang pertama, Bu Guru ingin kalian menyimak contoh yang Bu Guru berikan tentang menentukan debit. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan? Jawabnya, masukkan rumus. Debit sama dengan volume dibagi waktu.
waktu. Kita masukkan angkanya. 1200 desimeter kubik per 3 detik. Kita bagikan dengan angka yang sama. 1200 bagi 3, 3 bagi 3. Berapa jadinya, Nak? 400. 1 toh 400 per 1 sama dengan 400 desimeter kubik per detik. Jadi, debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Begitu. Mudah kan, Nak? Ya. Selanjutnya, contoh untuk menentukan waktu. Volume sebuah kolam ikan 3,6 meter kubik. Jika kolam diisi air dari keran dengan debit 12 liter per menit, maka berapa jamkah? Nah, ini ada, padahal waktunya itu liter per menit. Yang ditanyakan berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh. Jawabannya, caranya adalah masukkan rumus. Waktu sama dengan volume per debit. Ya, Nak. Volumenya berapa? 3,6 meter kubik per debitnya berapa? 12 liter per menit. Kita kalikan 1000. Karena dari meter kubik kita mau ubah ke liter ya, Nak. Ya, dari meter kubik ke desimeter kubik dulu. Karena desimeter kubik itu sama artinya dengan liter. Jadi 3600 desimeter kubik. Sekarang debitnya 12 liter per menit. 12 liter per menitnya tetap dulu ya, Nak ya. Oke. 3600 desimeter kubik sama dengan 3600 liter per 12 liter per menit. Kalau sudah begini, kita bisa bagikan dulu. Nih, nah, dari meter kubik Bu Guru ubah ke desimeter kubik supaya langsung bisa ke satuan liter. Supaya sama ya dengan debitnya. Debitnya kan liter, maka volumenya juga harus diubah menjadi liter. Dibagi dengan angka yang sama, yuk. 3600 dibagi 12, 12 bagi 12. 3600 bagi 12 adalah 300. 12 bagi 12 adalah 1. Jadi, liternya juga kita coret, kita hilangkan karena sama-sama liter. Karena yang ditanyakan adalah waktu. Jadi, satuan waktunya saja yang kita butuhkan. 300 menit. Nah, sudah dapat waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 300 menit. Tapi yang ditanyakan adalah berapa jamkah? Nah, ubah menit menjadi jam. 300 dibagi 60 menit. Jadinya berapa jam? 5 jam. Oke. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 300 menit atau 5 jam. Oke, paham ya, Nak ya? Semoga kalian bisa memahaminya ya, Nak ya. Selanjutnya yang ketiga, menentukan volume yang berkaitan dengan debit. Debit air yang keluar dari sebuah keran air adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air di dalam kolam tersebut? Jawabannya, pertama, karena di sini debitnya menggunakan satuan liter per menit, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengisinya mengisi kolam sampai penuh itu 2 jam. Jadi ubah debit itu dari menit menjadi jam dulu. Yang 5 liter per menit ya, Nak ya. Diubah ke jam. 5 liter per menit per 1 menit. 5 liter per 1 per 60 jam. Toh 1 per 60 jam sama dengan 5 bagi 1 per 60 sama dengan 5 kali 60 per 1. Nah, hasilnya adalah
5 kali 60. 5 kali 60 berapa? 300 liter per jam. Bu Guru tidak tulis 1/60 jamnya ya, karena kalian sudah tahu kan kalau dari menit ke jam itu 1/60 ya nak ya. Oke. Nah sekarang masukkan rumus volumenya. Rumus volume itu paling mudah, yaitu debit dikali waktu. Masukkan angkanya, kita gunakan yang 300 liter per jam ya. 300 liter per jam debitnya dikali 2 jam. Jamnya kita coret karena kita hilangkan, karena yang ditanyakan adalah volume. Volume berarti satuan yang digunakan adalah liter saja. Nah sekarang 300 dikali 2. Berapa 300 dikali 2? 600 liter. Oke. Jadi volume air dalam kolam tersebut selama 2 jam adalah 600 liter. Mudah kan nak? Gampang ya. Oke, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti. Yang pertama, 8 hektoliter berapa desimeter kubik? Desimeter kubik itu liter ya nak ya. Ingat-ingat. Yang kedua, 2 liter per menit, artinya itu apa ya? Yang tadi ada gambar yang Bu Guru tayangkan. Arti dari 2 liter per menit itu artinya apa? Ya. Yang ketiga, 3 liter per detik sama dengan berapa liter per menit? Ingat, yang nomor 2 itu tidak pakai hitungan, itu hanya kalimat. Ada di bagian tayangan videonya Bu Guru di awal. Ya. Yang nomor 3 ini baru kalian hitung, 3 liter per detik. Liternya berarti tidak dirubah, hanya bagian waktunya saja yang dirubah. Detik menjadi menit. Keempat, volume sebuah bak mandi 200 liter. Bak diisi dengan air dari keran dengan debit 5 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan sampai bak terisi penuh? Yang kalian cari adalah waktu. Kalian masukkan rumus waktu ya nak ya. Dan ini waktunya tidak perlu diubah ke jam, hanya menit saja. Yang kelima, sebuah keran di kamar mandi dapat mengeluarkan air 7.200 liter dalam waktu 1 jam. Berapa liter per detikkah debit air pada sebuah keran tersebut? Nah, kalian ubah 1 jam itu menjadi detik ya nak ya. Yang dirubah adalah satuan waktunya, tapi yang ditanyakan adalah debit. Jadi kalian cari debitnya dulu, kalian cari waktunya dulu, diubah dulu ke detik, baru kalian masukkan rumus debit ya. Yang keenam, jika debit air 3.000 liter per menit mengalir selama 3 menit, maka berapa liter volume air tersebut? Ini mudah sekali volume. Volume kan hanya dikalikan ya nak ya, debit kali waktu. Oke? Oke, semangat dalam mengerjakannya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Guru. Sekian video dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.